Ba. Berarti sudah nambah 1-2 huruf lagi Bu ya. Mim dan ba. Ini sebelah dalam, ba sebelah ya. Tepatnya dia bukan sebelah ya, bagian ya. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Binjai tak henti-hentinya melakukan program penyuluhan di berbagai kegiatan masyarakat Muslim di Kota Binjai. Salah satu kegiatan rutin penyuluhan agama Islam yang dilakukan adalah program pembinaan para mualaf untuk menuju Islam kafah atau sungguhan agar para mualaf dapat memahami lebih mendalam tentang ajaran dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik. Syamsul Bahri selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Binjai menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada setiap awal bulan dan akhir pekan memberikan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Quran dan bimbingan ibadah sholat kepada para mualaf yang terhimpun di wadah MMII atau Majelis Mualaf Islam Indonesia Kota Binjai. Program bimbingan baca tulis Al-Quran dan bimbingan ibadah sholat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi usia atau umur peserta para mualaf, termasuk dakwah untuk para mualaf, kata Syamsul. Sebelum membilangkan huruf fa itu berembus ya. Fa, fa, begitu ya. Bisa Ibu bilangannya, coba kuatkan besoknya. Ada f-nya ada. Iya, agak keluar sedikit. Fa. Ibu tahan dulu. Itu dia. Tunggu nih Bu. Ibu kan pa langsung. Nggak ada ambusannya, berembus ya. Ada F-nya, ada gitunya. Itu dia, ada ambusannya. Kalau itu papa di rumah. Ya. Kemudian Ibu, ada embusnya. Kalau ditutup mulutnya, dia di antara Bu. Itu dia. Pa. Ibu. Ya, ada embusannya ya. Iya, Ibu Bu. Ya, Ibu. Yang sebenarnya nggak ada gigi yang pas kan Bu. Kalau yang masih ada giginya masih payah. Coba dulu gigi. Kalau ada dia gampang ya. Itulah Bu. Jadi tidak ada orang yang direndahkan ya kan. Ternyata semua memiliki kelebihan. Punya kelebihan. Satu sisi pada fisik ada yang hilang ya kan. Tetapi pada pengucapan dia lebih pasti. Baik, sudah kita ada bibir sebelah luar, ada bibir sebelah dalam, dan ada di antara dua bibir. Nah, kita tambah lagi yang suara di leher. Ya, ada suaranya di leher. Di keluar di leher ya. Yang di leher ya. Artinya dia bukan di tenggorokan, tapi di bawah tenggorokan dia. Jadi dia di bawah leher. Hurufnya juga ada dua, yaitu apa? Hurufnya adalah H kecil, ya. H dan ini mulai agak sulit ya. Kalau bilangan H itu seperti kepedasan. Jangan kepedasan ya. Kalau kita makan sesuatu yang pedas, itulah H itu. Ya. Jangan tidur lidahnya Bu. Jadi anjing. Nanti kalau anjing ini enggak, tapi aneh kan. Makanya lidahnya tidak dijulurkan, tetapi dia seperti pedasan. Nah, yang agak sulit ini adalah huruf tapi biasanya ibu-ibu mengucapkan huruf A ini gampang karena sering ngasih makan anaknya. Ya ngasih makan ya kan? Ngasih makan anaknya, lalu katanya. Jadi ya baik. Huruf ini aja dulu yang kita kenali. Jadi sudah ada huruf alif, waw, ya, ha, hamzah, mim, ba, dan fa ya. Fa, ada ha dan sudah berapa huruf nih Bu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Sudah ada 10 huruf yang sudah kita kenal. Nah, coba kita barisi, ya kan? 10 huruf ini aja kita baris. Baris ada berapa Bu? Ada atas, ada bawah, ada depan, dan
ada berbaris mati. Kita yang berbaris atas, bawah, dan depan. Jadi kalau dia berbaris atas, suaranya yang keluar suara apa? Suara A ya. A ya. Jadi kalau dia huruf Fa jadi ya, huruf Sod jadi itu O. Ya memang begitu lafaznya ya. Nah kalau dia hurufnya Mim jadi Ma. Kalau dia ini masih membayang-bayangkan dulu, belum dinampakkan itu semuanya, masih membayangkan dulu. Jadi kalau Mim berbaris atas jadi menjadi iya. Jadi kalau ada dua huruf Mim ya, yang satu yang pertama baris atas, yang kedua baris atas, jadi bacanya Mama. Nah itu dia. Ya, ma. Oh, biasakan satu-satu, jangan mama yang seperti itu. Ma. Karena kita nanti akan membawa dibaca Al-Quran dengan ketukan, dengan satu per satu ketuk, satu huruf, satu ketuk, satu huruf, satu ketuk. Kecuali nanti ada panjang dan pendek ya. Jadi kalau mimnya berbaris atas, yang kedua juga berbaris atas, maka yang keluar suaranya adalah ma. Kalau dua-dua baris bawah jadi mi. Kalau tiga baris bawah jadi mi. Ya kan, tiga? Ya kan? Kalau duanya berbaris depan jadi mu. Kalau tiga baris depan mu. Nah ini belum ditulis nih, masih membayangkan aja dulu ya. Membayangkannya kita sudah tahu mana baris atas, mana baris bawah, dan mana berbaris ke. Nah kalau dia huruf ya berbaris bawah, ada tiga berbaris bawah, jadi yi, ya kan? Nah baik. Kemudian ada waw. Kalau waw berbaris atas menjadi wa. Dua dia berbaris atas jadi wa. Kalau tiga wa. Apa ya kan Bu? Nah jadi kalau ditulis ya, ditulis dia huruf waw, inilah dia bentuknya huruf waw. Ya, ada tiga huruf waw. Saya barisi atas tiga-tiganya menjadi wa, ya kan? Kalau dia baris bawah, wi. Jangan lari dari makhrajnya, dibiasakan. Tetap dia di rong gambut. Wi. Nah, gitu dia. Jadi satu. Baris depan jadi Ah, jangan lari dia. Alhamdulillah, udah kenal ya. Berarti tanpa kita sadari, kita sudah paham tentang baris jadinya kan Bu? Kan sudah tidak buta lagi kita tentang baris. Satu huruf sudah berbaris, sudah paham kita. Nah sekarang kalau gitu coba kita masukkan yang berbaris satu lagi, berbaris mati. Jadi satu berbaris, ada dua huruf kita buat ya. Ada dua huruf alif dan huruf ya misalnya. Hurufnya alif dan ya. Nah sekarang yang mau kita matikan huruf ya. Tandanya biasanya koma atau bulat. Jadi kalau saya baris atas, alifnya berbaris atas, ianya berbaris mati, dibaca jadi apa Bu? Ai. Ditahan Bu ya. Ianya ditahan karena dia satu ketuk. A satu ketuk, ianya satu ke ai. Jadi kalau dipanjangkan dia bacaan ai-nya ai. Nah, sampai di situ. Ai agak tertahan sedikit. Ai. Kalau dia di sini alif, di sini waw jadi au. Ya, nangkap ya kan Bu? Ya, jadi kalau dia satu baris bawah, wawnya berbaris mati jadi iu. Nah, ya. Nah, sekarang ada huruf ya berbaris atas, wawnya berbaris mati. Jadi bacanya yau. Enggak payah kan, Bu? Kan enggak payah kan? Jadi satu berbaris atas, satu berbaris yau. Begitulah dia. Nah, ini artinya 4 huruf yang berbaris kita sudah mengenal
baris, belum baris kedua Bu ya, masih berbaris satu ya, berbarisnya baris satu dulu. Ya dengan waw menjadi ya. Nah sekarang kita, Ibu, kalau hurufnya ada H dan waw, ada waw, H-nya berbaris atas, waw-nya berbaris mati menjadi waw-nya berbaris mati. Hau, ya. Kalau ada ya berbaris depan, H berbaris atas, waw berbaris mati, you hau ya. Huruf ada dua, ya. Namanya dia nggak tahu, ya kan? Huruf H dengan huruf ya, satu baris atas, satu baris bawah. H-nya berbaris atas, ya-nya berbaris bawah. Jadi bacaannya H dan ya. Haji ya. Haji. Satu berbatas, satu ianya berbawah. Jadi bacanya haji ya. Kalau dibalik, ianya berbaris bawah, h-nya berbaris atas. Jadi iha. Ya, ini sering orang kubu iha katanya kan. Orang kubu itu kalau menaikkan kencang ya, iha. Tetap menggunakan suara dada hanya rongga mulut iha. Nah sesuai pada makrot, insya Allah kalau ini bisa tetap, kita akan lebih dinilai ya, lebih dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita membaca disertai pengetahuan. Baik, ibu mana lagi ya? Ibu yang merah. Bukan orang Bali itu mana bukan ya? Oh, nggak datang ya. Nah, baik. Sekarang huruf H kecil ya, yang huruf ini. Ya. Satu huruf H, satu huruf ba. Hanya berbaris depan, ba-nya berbaris bawah. Bacanya hanya berbaris depan. Ya, ba-nya berbaris bawah. Jadi huruf H tadi berbaris depan. Iya, baik. Kayaknya ini udah paham Bu ya? Sudah paham? Ada yang belum paham? Belum. Nah, berarti saya kalau gitu saya tulis ya kan? Saya tulis saya. Berarti Ibu yang menyatakan diri tadi belum paham ya? Nah, saya buat ada huruf, satu huruf apa namanya Bu? Berarti supaya enaknya kita belajar, percaya diri kita, ketika yang ditanya itu yang menjawab. Supaya apa? Supaya jangan ada pertolongan ya. Berpikir dengan sendiri kan gitu dia kan. Nah kalau yang sudah tahu, simpan. Itulah yang dikatakan Mas tadi, simpan dia kan gitu dia kan. Ketika nanti ditanya pada diri kita, baru kita jawab. Bu, supaya Bu jangan nengok kiri nengok kanan bingung-bingung nanti ya. Ini berapa Bu? Huruf ba. Sekarang yang saya tulis yang kedua adalah huruf apa? Iya, huruf fa. Satu huruf ba, satu huruf fa ya. Jadi kalau ba-nya saya berbariskan ke atas, fa-nya berbaris bawah. Jadi bacaannya ba fi ya. Tetap ada hembusannya Bu ya. Fa-nya tetap berhembus. Ba fi. Nah, berapa Bu? Nah, sekarang saya depan adalah ini huruf fa berbaris depan. Ini huruf apa Bu? Ini H kecil ya. Jadi saya baris atas. Bacanya jadi H. Iya, paham kan? Kan enggak sulit. Ada yang belum paham lagi? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, berarti kita mengundang. Bu, syarat membaca Quran ada berapa semalam? Ada 4. Apa aja? Memeliharakan hurufnya, memeliharakan baris dan tasdidnya, memeliharakan kali dan memeliharakan bacaan panjang dan. Nah, sekarang kita masuk yang bertasdid. Ya, bertasdid.
tasdid. Ini alif. Ini ada huruf ba bertasdid. Ya. Ini berbaris atas, yang huruf ba bertasdid berbaris atas. Jadi bacanya apa bu? Abe. Ah, ibu ini membaca abe katanya. Kalau ibu abe juga. Kalau ibu abe. Ibu. Nah, berarti kan ada be. Ini kan hurufnya baris atas. Ah, ibu bacanya abe tadi. Lalu di baris atas itu kemanain? Barisnya tahun. Abba. Ibu nih cari tahu. Nah, kalau di sekolah udah tadi baca kasih hapus, nah gitu. Udah paham ya? Jadi ada tadi jadi abba. Berarti kalau di sini hurufnya huruf alif dan fa, jadi bacanya affa. Nah, paham ya? Affa. Sebenarnya ini ada berapa huruf banyak, Bu? Ada 2. Ya, berarti saat aslinya alif berbaris atas, ba berbaris mati, dan ba berbaris atas. Nah, kalau saya tulis gini kan Ibu tahu. Abba, ya kan? Tahu kan? Kalau kayak gini kan gampang ya. Abba. Jadi bukan dibaca abe. Nah, kalau abe nanti masuknya hurufnya kol-kolan, nanti kita pelajari, akan sampai ke situ juga ya. Jadi tabat yada bila wa tab. Ya, begitu dia. Kalau dimatikan. Nah, sekarang ini kan jadi abba. Karena dalam kaidah huruf Arab satu huruf berbaris mati. Jadi ini ada huruf A, alif ya Bu ya. Ini huruf apa Bu? Ini H ya, huruf H. Jadi kalau saya kasih baris atas, satu bertasdid berbaris atas, jadi bacanya apa? Aha. Tetap berdua yuk, hurufnya ada 2, H berbaris mati dan berbaris atas. Aha. Mulai agak sulit, mulai sesak nafas nih biasanya. Karena kalau membaca huruf Al-Quran, ketika melafalkan huruf H, ini agak nafas kita agak banyak harus keluar. Nah, makanya kalau kori-kori itu mengucapkan huruf H dia itu lebih hati-hati dia, karena lebih banyak keluar nafasnya ya. Baik, sudah. Alif, Bu, sebutkan. Alif. Ba. Dengan bibir sebelah luar. Nah, itu Ibu menggunakan bibir sebelah dalam. Itu dia. Kita lihat. Itu dia. Ba. Kemudian fa, 2 bibir. Ada off-nya. Itu dia. Fa. Kalau yang saya kemarin nggak mantul juga, lidahnya arah maklum aja Bu ya. Karena kita mau betul-betul meletakkan hurufnya ya. Jadi fa ya. Ada jangan gitu. Ada off-nya. Fa. Ya, fa. Tapi berembus ya. Sudah dapat. Kalau kemudian huruf H, udah ada. H. Ada Bu. H. Besar ya. H besar ya. Hamzah. Zahnya ya, zah. Hamzah. Iya, Hamzah. Bu, belum Bu? Iya, Hamzah ya, Hamzah. Sudah dapat ya. Kemudian fa tadi sudah dapat Bu ya. Fa. Alhamdulillah sudah ada. Nah, sekarang kita masuk, bilangkan saya mau mengucapkan huruf ain. Ini agak susah sih. Ya. Coba Ibu bilang kecek ya. Gak usah pakai ainnya, huruf aslinya ain, kita berbahasa saja. Lagi Bu. Lagi. Bu, di dalam belajar saya bermohon dijauhi kata-kata sulit
kata-kata payah, ya. Nanti diaminkan malaikat payah betul nanti. Hindari ya, kita sulit dan payah itu jangan diucapkan. Kita hanya sebatas menyembuhkan ya, disembuhkan belajarnya ya. Supaya apa? Supaya kata-kata sulit itu bukan di sini tempatnya ya. Jangan di sini tempatnya. Kita usahakan aja, upayakan aja. Bu. Ada lunak dia. Ibu. Nanti Bu belajar sama Ibu nih. Berarti Bu sudah bisa. Bu nanti aja dulu. Ini caranya Bu. Gitu ya. Nah Ibu gimana Bu? Lagi Bu? Coba ya, saya mau dengar suara itu. Bisa Bu, belajar lagi sama Ibu. Ibu? Lagi? Tapi sudah mendekati, sedikit aja lagi. Ada lunanya sedikit. Ya, jangan jangan kayak gitu ya. Diurut orang A ya. Coba Ibu. Ibu masih A ya. Ada gitu-gitu aja ya. Ada gitu ya. Ibu. Ayo, kasih Bu. Bu, ya kayaknya yang berumur semua yang dapat Ibu. Kalau yang mudah. Ya, ini saya buat tasdif. Alif berbaris atas, ada huruf ain yang bertas. Jadi bacanya apa? Sedap nih. Sekarang coba mulai yang lain kita dengar ya, Ibu. Alifnya baris atas, ainnya baris atas bertasdif. Kalau ini Iya, kalau apa? Yang penting artinya ada upaya kita. Supaya Pas ya kan? supaya pas Ibu. Satu A. Dengarkan Bu ya. Ya, ada dari suara rame-rame ada yang saya dengar pas hurufnya. Coba Ibu. Ya, dia kayak agak karena kan ainnya ada dua kan? Artinya aslinya adalah alif, ain mati dan kan gini kan? Berarti kan yang kita baca iya kan? Ini. Coba kembali lagi, Bu. Tadi yang bilang ada pas. Lagi Bu? Nah itu kan A sama A. Ini dia ada yang berbaris mati ainnya. Dengarkan dulu ya. Udah tuh. Itu udah bisa. Kayaknya Ibu ini dari tadi perhatikan. Biasanya Bu kalau orang banyak memperhatikan lebih cepat dapat Bu. Coba Ibu. Itu masih A sama A. Benar hurufnya. Sekarang dia ainnya berarti A. Sekarang saya nggak usah untuk A. Satu alif berbaris atas, ainnya berbaris mati. Jadi ini dia. Ini alif berbaris atas. Ada huruf ain berbaris mati. Jadi ini kita belajar aja lagi. Ya, begitulah Bu ya. Bukan mudah mengucap belajar itu nggak mudah, tapi jangan dibilang sulit ya. Ya, dia belum dapat aja nih ceritanya. Kalau huruf ini sudah dapat Bu, biasanya huruf yang lain itu ini seolah sudah. Karena ini agak tinggi ya, karena termasuk hurufnya ya tawasul ya, antara syiddah dan rokoah. Artinya satu di antara keras dan lunak. Ya. Ya. Jadi kalau dia berbaca jangan jadi dua-dua main tuh. Satu A, satu A. Sebutkan A dulu. Lihat kan Bu?
Sekarang tinggal O-nya. A. 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 Kamu dapat tuh. A, Bu. Dan Bu. A itu satu, dua dapat A, A. Sekarang A. Itu A-nya baris atas. Ini A-nya berbaris mati. A. A itu A, A-nya baris atas. Sekarang A digantung Bu. A. Kalau kasih makan A, bukan makan. Nah, coba A, gitu kan? Nah, Ibu. Itu kan A. Sekarang A-nya baris mati. A. A. Jangan ada A-nya, Bu. Jangan ada A-nya lagi. A. Iya kan, baru dimulainya udah gampang ya. Sudah A-nya itu. Makanya kalau orang udah bilangan A-nya sudah pas, itu udah start gitu ya. Dengarkan orang baca Quran itu sudah start ya. Kenapa sudah A-nya sudah duduk ya. Pada makhrajnya ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, itu udah gampang ya. Gunakan jin kan gampang ya, karena selalu kita, apalagi orang Jawa pakai itu rajim, itu pakai itu ya. Agak tekan dia. Kenapa? Memang itu lapas dia ya. Nah, tapi kalau A kan bukan lapas kita nih ya. Ya, suku manapun kan jarang itu menggunakan A ya kan. Hanya Arab ya menggunakan itu. Kita nggak ada. Indonesia pakai A nggak ada ya. Mengambil dari bahasa Arab ya. Baik. Mana lagi ya? Coba yang itu. A. Dapat tuh. Itu aja Bu. Itu nanti rame-rame belajar. Artinya nggak punya sama saya. Nanti kan sering jumpa. Satu huruf aja dengan susah payah kita mempelajarinya. Ini yang menjadi nilainya. Bu, kalau kita pergi ke masjid, jalannya jauh, berapa langkah dihitung Bu? Semakin banyak langkahnya, semakin dihitung kan Bu? Semakin lama mendapatkannya, semakin dihitung tuh Bu. Untuk mendapatkan kebaikan itu tetap mendapat nilai tersendiri ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita jangan merasa tertinggal, jangan merasa kita nggak bisa lagi, jangan gitu. Kita tetap berusaha. Begitulah susahnya ketika mau menyingkap sesuatu, nggak mudah dia ya kan. Tapi jangan dibilang sulit atau susah ya. Apa yang kali pun itu jangan di. Nah, kenapa itu kata-kata putus asa itu? Karena Ya. semangat. Tambah semangat kita. Jadi ini sudah dapat ya. Baik, kita ulang. Alhamdulillah sudah kita pelajari beberapa huruf, sudah 10 huruf ya. Huruf hijaiyah ada 28, kita sudah mengenal hurufnya ada 10. Rongga mulut apa aja? Alif, waw, ya. Dada, ha dengan hamzah. Bibir sebelah dalam, mim. Bibir sebelah luar, ba. Di antara dua bibir, wa. Nah, sekarang kita ke leher, hurufnya ada 2, satu a dan a. Nah, sampai di sini ini aja dulu 10 huruf yang sudah kita pelajari, ini dulu yang dijazamkan ya. Jadi berarti ada berapa huruf? Saya tulis dulu ya. Sengaja saya tidak berurutan hurufnya Bu ya. Kalau huruf hijaiyah itu kan alif, ba, ta, sa, jim. Saya mengucapkannya berdasarkan letak keluar bunyi huruf. Makanya tidak beraturan hurufnya ya. Tapi dengan sendiri Ibu akan mengenal. Biasanya kalau itu tahu hafal tapi tak tahu hurufnya. Ya kan, kalau alif, ba, ta, sampai hafal itu kan Bu. Tapi yang mana hurufnya bingung kita kan. Nah, kalau kayak gini kan Ibu tahu gimana rongga mulut, tahu bentuknya Ibu tahu. Ya kan? Jadi kalau Ibu perhati, oh ini bentuknya seperti ini, berarti hurufnya. Jadi ada huruf alif, waw, ya, ha, hamzah, mim, ba, fa, ha dengan ain. Ya kan, Bu? 10 huruf ini sudah kita pelajari. Tinggal membiasakan diri mengucapkannya sesuai letak keluar bunyi hurufnya.
Iya, makronya ya. Alif, sama Bu. Alif, waw, ya, hamzah, ha ya maaf. Ha, hamzah, mim, ba, fa, ha, ya atau ain ya. Huruf ain. Alhamdulillah sudah dapat ya. Ain, a. Belum lagi saya mengetesnya kepada huruf dua-duanya huruf ain ya, atau ada 3 huruf ain, 1, 2, 3, 1 berbaris depan, ada tasdidnya, baris atas, ini berbaris bawah. Cuman Ibu baca aja. Ayo. Dari mana ya? Nah, begitulah ya. Jadi kalau demikian bacanya ya. Nah ya. Orang yang payah bilangan huruf R kalau disering-seringkan bisa itu kan Bu? Lama-lama bisa dia kan bilang R tadi ya. Ain begitu juga, disering-seringkan saja ya. Disering-seringkan saja, insya Allah nanti lama-lama itu akan duduk dia ya. Lama-lama akan tepat dia pada letak bunyi, letak keluar huruf tadi ya. Tapi ini kan mempersulit diri namanya ya kan. Tapi memang ini bisa dibaca. Ya kan. Kalau ditambah 1 lagi berbaris mati. Semua huruf ain apa penting ya. Tapi tidak ada dalam kaidah huruf Arab 4-4-nya ain sama ada ya. Tapi kita hanya untuk melafazkan bagaimana kita terbiasa mengucapkan huruf ain. Kalau sudah huruf sulit agak bisa kita mengucapkannya, insya Allah huruf-huruf yang lain sudah mudah, lebih mudah kita mempelajari. Satu saya masukkan huruf yang agak sulit mengucapkannya yaitu huruf ain. Jadi sudah ada 10 huruf. Apa aja ya? Alif, waw, ya, hamzah, baru mim, ba, fa, ha, ain. Ya, ya. Kalaupun ain dan alhamdulillah. Dan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid terbagi berapa? 4. Apa aja? Makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wal qasar. Ya, panjang dan pendek. Ya, di dalam membaca Quran ada yang harus kita penuhi syaratnya. Apa itu? Memeliharakan hurufnya, memeliharakan baris dan tasdidnya, memeliharakan kalimatnya, dan memeliharakan bacaan panjang dan pendeknya. Sekarang kita pada posisi mengenal letak keluar bunyi huruf. Dari 28 huruf hijaiyah sudah 10 huruf kita ketahui ya. Udah tahu kan Bu? Ya, tadi ada yang keluar dari rongga mulut, ada yang dada, ada di antara 2 bibir, ada bibir sebelah dalam, ada bibir sebelah luar, dan ada posisi di leher ya. Nah, leher A dan A. Nah, ini saja sudah terbiasa, insya Allah Ibu akan tidak kaku lagi. Tidak akan kaku lagi ketika nanti bertemu, ketika membaca apakah Iqra apa Al-Quran, Ibu sudah tidak kaku lagi, ya, tidak kaku lagi. Di antara kita nih rata-rata kan belum Quran kan Bu? Iqra pun belum kan Bu? Ada yang sudah Quran ya, alhamdulillah. Kalau sudah Quran udah alhamdulillah ya. Artinya mengulang kaji namanya ya. Nggak apa-apa diulang, tetapi kita lebih tahu lagi pengetahuannya ya. Nggak ada masalah. Nah, Iqra. Baik, kalau di Iqra dia itu hurufnya dimulai sesuai abjad, ya kan?
alif, ba. Jadi kalau alifnya baris atas, ba-nya baris atas menjadi aba, ya kan? Ba aba, ababa, ba aba, ya kan? Ba aba, aba aba, ya kan itu yang dipelajari kan? Nah artinya kan situ tahu hurufnya, melapaskannya tahu, tetapi terkadang huruf aslinya nggak tahu karena langsung a, langsung ba. Asli a-nya itu apa? Sudah kita pelajari. Aslinya adalah huruf alif. Ya kan Bu? Huruf aslinya namanya huruf alif. Ini bilangan alif itu fa-nya berembus lagi. Alif. Satu persatu tetapi dia tepat ya. Jadi tidak perlu membaca dengan cepat-cepat, tetapi sesuai ketukan. Aba, ba, aba, begitulah ya. Tidak perlu buru-buru. Nah sampai sini Bu, ada yang mau ditanya Bu?